Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2, Angkatan 9, Pelatihan Dasar CPNS Kemenimipas tahun 2026 dari BBPK 2 Jatinangor. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja. Sebelum kita mulai, kita pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Tidak lupa membeli pepaya. Cakep. Nah, diet nih yang bikin pantun nih, beli pepaya dia. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Mari kita saksikan presentasi kami semua. Berikut analisis penyebab dan alternatif solusinya. Presentasi ini kami susun sebagai bagian dari tugas agenda 1 pelatihan dasar CPNS dengan harapan dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana nilai-nilai berakhlak hidup atau belum sepenuhnya hidup dalam praktik kerja sehari-hari. Kami mohon perhatian Bapak dan Ibu selama perhatian berlangsung. Terima kasih. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang. Nilai berakhlak ditetapkan sebagai core value ASN melalui Peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2023. Nilai-nilai ini terdiri dari 7 unsur. Kita bisa lihat di slide: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Sebagai unit yang melayani masyarakat secara langsung, lingkungan kerja imigrasi adalah salah satu tempat di mana penerapan berakhlak paling terasa dampaknya, baik ketika nilai itu diterapkan dengan baik maupun ketika masih terdapat celah yang perlu diperbaiki. Presentasi ini memiliki tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi kasus-kasus nyata di lingkungan kerja yang berkaitan dengan masing-masing nilai berakhlak. Kedua, menganalisis akar penyebab dari kasus-kasus tersebut. Dan ketiga, merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan secara praktis untuk memperbaiki kondisi yang ada. Dengan demikian, kami tentu berharap presentasi ini tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga bisa memberikan kontribusi nyata berupa gagasan perbaikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke identifikasi kasus, izinkan kami mengingatkan kembali makna dari ketujuh nilai berakhlak yang menjadi landasan pembahasan kita. Berorientasi pelayanan, artinya kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah dan solutif, serta terus berupaya melakukan perbaikan. Akuntabel berarti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Kompeten berarti terus meningkatkan kemampuan diri dan melaksanakan setiap tugas dengan kualitas terbaik yang kita mampu. Harmonis berarti menghargai keberagaman, saling menolong, dan membangun lingkungan kerja yang nyaman bagi semua. Yang keempat, loyal berarti menjaga nama baik instansi dan negara, serta mendedikasikan diri sepenuhnya pada tugas dan tanggung jawab. Adaptif berarti siap menghadapi perubahan, proaktif berinovasi, dan tidak terpaku pada cara lama ketika ada pendekatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, kolaboratif berarti membuka ruang bagi semua pihak untuk berkontribusi dan memanfaatkan sumber daya bersama secara optimal. Ketujuh nilai ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Kami persilahkan rekan kami Ilham untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Terima kasih Bu Fitri. Saya akan memulainya dari nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Kasus yang kami angkat adalah tugas loket yang bersikap tidak ramah dan lambat dalam memberikan pelayanan. Kasusnya seperti ini. Ketika ada seorang pemohon datang ke kantor, dia sudah lama mengantri, namun ketika tiba gilirannya, petugas tidak menjelaskan prosedurnya dengan jelas, berbicara dengan nada yang kurang sopan, serta tidak serius dalam melayaninya. Ketika prosesnya selesai, pemohon tersebut meninggalkan kantor tanpa mendapatkan pelayanan yang memadai. Dari analisis kami, ada 4 akar penyebab utama. Yang pertama adalah kurangnya internalisasi nilai prima dalam kerja sehari-hari. Lalu yang kedua, tidak adanya mekanisme pengawasan real-time terhadap kualitas pelayanan di loket. Yang ketiga, beban kerja yang tidak merata antar petugas. Serta yang keempat, minimnya pelatihan komunikasi. Adapun solusi yang kami usulkan antara lain,
Satu, menyusun SOP pelayanan yang terukur. SOP tersebut mencakup 6S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sayang. Kemudian, memasang survei kepuasan digital di setiap loket melalui QR Code. Yang ketiga, menerapkan rotasi tugas yang lebih merata. Serta yang keempat, mengadakan coaching etika pelayanan publik. Yang selanjutnya adalah akuntabel. Kasus yang kami angkat adalah isu integritas, yaitu penerimaan gratifikasi. Contoh kasusnya adalah seorang petugas meminta imbalan kepada pemohon dengan janji proses akan diperlancar. Pemohon yang tidak paham haknya kemudian membayar karena khawatir pelayanannya akan dipersulit. Praktik ini berjalan dengan sepengetahuan atasan dan tanpa ada pelaporan. Akar penyebab dari masalah ini ada 4. Yang pertama, lemahnya pengawasan internal. Lalu yang ketiga, tidak ada whistleblowing sistem yang benar-benar efektif. Selanjutnya adalah budaya yang sudah permisif, serta kurangnya pemahaman hukum gratifikasi. Hal ini dapat diatasi dengan solusi yang pertama, aktivasi unit pengendali gratifikasi atau UPG. Lalu yang kedua, sosialisasi berkala tentang undang-undang regulasi gratifikasi. Yang ketiga, pemasangan CCTV di area pelayanan, serta penerapan sistem antrian otomatis yang meminimalkan interaksi informal. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya lingkungan kerja yang bebas gratifikasi, serta meningkatkan kepercayaan publik dan tercapainya predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haikal. Terima kasih sebelumnya kepada Ilham. Kemudian saya akan menyampaikan 2 nilai berikutnya, dimulai dari kompeten. Kasus yang kami angkat selanjutnya adalah pegawai yang belum mampu mengoperasikan sistem informasi keimigrasian terbaru secara mandiri. Setelah ada pembaruan pada sistem, sebagian pegawai masih bergantung pada 1 atau 2 rekan yang dianggap jago. Sehingga ketika rekan tersebut tidak ada, pelayanan terganggu dan data rawan terjadi salah input. Akar penyebabnya adalah pelatihan teknis yang tidak merata dan tidak berkesinambungan. Kemudian adanya kecenderungan enggan mempelajari hal baru di kalangan pegawai tertentu. Selanjutnya tidak adanya mekanisme uji kompetensi pasca pelatihan dan minimnya bahan ajar mandiri yang mudah diakses kapan saja. Solusi yang kami usulkan mencakup penyusunan modul learning yang dapat dipelajari secara mandiri, penunjukan champion digital di setiap seksi sebagai pendamping teman sebaya. Pemberlakuan uji kompetensi sistem sebelum akses diberikan, serta pengalokasian waktu belajar rutin dalam jadwal kerja mingguan. Jika diterapkan, seluruh pegawai akan memiliki kapasitas yang setara dalam menggunakan sistem. Pelayanan menjadi lebih cepat dan akurasi data meningkat. Lanjut. Nilai keempat adalah harmonis. Kasus yang kami angkat berkaitan dengan tantangan integrasi pegawai baru yang berasal dari latar belakang yang beragam. Situasinya adalah seperti ini. Beberapa pegawai baru merasa belum sepenuhnya nyaman di lingkungan kerja karena perbedaan cara berkomunikasi dan kebiasaan kerja yang berbeda-beda antar daerah. Tanpa disadari, kesalahpahaman kecil muncul dan lama-kelamaan memengaruhi semangat kerja tim secara keseluruhan. Ini bukan kesalahan siapapun. Ini adalah tantangan yang wajar dalam organisasi yang beragam dan justru harus kita kelola dengan baik. Akar penyebabnya adalah belum adanya program orientasi yang membangun rasa saling mengenal antar pegawai, perbedaan gaya komunikasi yang belum dipahami sebagai kekayaan, minimnya kegiatan informal lintas divisi, serta belum optimalnya peran atasan dalam memfasilitasi integrasi pegawai baru. Solusinya antara lain, merancang program onboarding yang mencakup sesi saling berbagi cerita atau brainstorming, mendorong kegiatan rutin seperti olahraga bersama atau diskusi santai mingguan, melatih atasan menjadi mentor yang peka terhadap keberagaman,
serta menjadikan perbedaan budaya sebagai bahan diskusi positif dalam forum internal kantor. Dampak yang diharapkan adalah iklim kerja yang lebih inklusif, pegawai baru yang lebih cepat beradaptasi, dan produktivitas tim yang meningkat. Selanjutnya, saya serahkan pembahasan lebih lanjut kepada Saudari Jasmine. Baik, terima kasih Saudari Haikal. Saya akan menyampaikan nilai loyal dan adaptif. Untuk kasus loyal sendiri berkaitan dengan kebocoran informasi operasional menjelang sebuah operasi penindakan keimigrasian. Nah, informasi rencana operasi ini diketahui oleh pihak luar. Akibatnya, target operasi sudah tidak berada di lokasi ketika tim tiba. Operasi pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah kasus yang cukup berat karena menyangkut kepercayaan dan juga kerahasiaan institusi. Akar penyebabnya mencakup lemahnya budaya menjaga kerahasiaan informasi, terus juga tidak adanya klasifikasi dokumen yang dipahami oleh semua pegawai, dan adanya potensi konflik kepentingan pada pihak-pihak tertentu, serta adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran serupa sebelumnya. Solusi yang kami rekomendasikan adalah yang pertama, menerapkan klasifikasi dokumen rahasia, kemudian juga secara konsisten kita tuh mengklasifikasikannya kepada orang-orang yang hanya dibatasi gitu aksesnya, hanya kepada pegawai yang memiliki keperluan langsung dan tidak ke sembarang orang. Terus selanjutnya adalah memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam investigasi kebocoran dan mensosialisasikan regulasi kerahasiaan negara beserta konsekuensi hukum kepada seluruh pegawai. Dengan langkah-langkah ini, operasi penindakan dapat berjalan lebih efektif dan juga kepercayaan terhadap institusi, khususnya imigrasi, dapat lebih terjaga. Nilai berikutnya adalah adaptif. Kasusnya adalah pegawai yang belum optimal dalam memanfaatkan fitur baru pada aplikasi layanan digital keimigrasian. Perlu saya tekankan pula, ini bukan sebuah kasus penolakan. Sebenarnya pegawai kita pada dasarnya mau beradaptasi. Masalahnya adalah sosialisasi fitur baru dilakukan yang hanya sekali dan tidak dilakukan berulang-ulang. Sehingga sebagian pegawai, terutama yang tidak hadir atau yang memiliki kemampuan literasi digital lebih rendah, itu cenderung tertinggal dan akhirnya kembali ke cara manual. Akar penyebabnya adalah sosialisasi yang tidak merata dan berkelanjutan. Tidak adanya panduan teknis singkat yang mudah diakses, kemudian juga perbedaan kemampuan literasi digital yang belum diakomodasi, serta tidak tersedianya forum tanya jawab internal untuk kendala teknis sehari-hari. Solusinya adalah membuat panduan singkat 1-2 halaman dan juga video tutorial untuk setiap fitur baru. Jadi kita bisa menyediakan sesi tanya jawab teknis secara rutin, semacam office hours digital, kalau bisa di setiap seminggu sekali, dan menunjuk pegawai yang mahir sebagai pendamping pada setiap seksi agar bisa saling mengajari. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun budaya tidak apa-apa bertanya agar tidak ada pegawai yang sungkan untuk mengetahui ketidaktahuannya. Dampaknya, seluruh pegawai dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dan pelayanan menjadi lebih konsisten antar unit. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Gio. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jasmine. Saya akan menutup bagian identifikasi kasus dengan nilai terakhir, yaitu kolaboratif. Kasus yang kami angkat adalah potensi sinergi lintas instansi dalam pelayanan terpadu yang belum dimaksimalkan. Dalam beberapa kegiatan yang melibatkan Kanwil Imigrasi bersama instansi lain seperti Dukcapil dan Kepolisian, koordinasi masih berjalan sendiri-sendiri. Sekali lagi, ini bukan karena tidak ada kemauan bekerja sama. Masalahnya ada pada belum tersedianya platform dan mekanisme koordinasi yang disepakati bersama. Sehingga potensi kolaborasi yang sangat besar itu belum termanfaatkan secara maksimal. Akar penyebabnya adalah belum ada forum koordinasi rutin yang terjadwal dan disepakati bersama. Perbedaan sistem dan format data antar instansi yang menyulitkan pertukaran informasi, orientasi masing-masing instansi yang masih pada target internal, bukan outcome bersama, serta belum adanya focal point koordinasi yang jelas di setiap instansi. Solusi yang kami usulkan mencakup pembentukan forum koordinasi lintas instansi dengan jadwal pertemuan rutin, penyusunan standar format pertukaran data yang dapat digunakan bersama,
penunjukan focal point koordinasi di masing-masing instansi, serta perencanaan program pelayanan terpadu sebagai pilot project kolaborasi. Dengan kolaborasi yang lebih terstruktur, pelayanan publik akan lebih terintegrasi, duplikasi kerja berkurang, dan masyarakat pun dapat terlayani dengan lebih baik. Lanjut. Matriks ringkas. Sebagai rangkuman, pada slide ini tersaji matriks yang merekap ketujuh kasus yang telah kami bahas, serta akar, penyebab, dan solusi utamanya. Dari tabel ini, ada satu benang merah yang kami temukan. Hampir semua kasus berakar pada tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan. Kedua, nilai berakhlak yang belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi kebiasaan kerja harian. Dan ketiga, koordinasi baik dalam maupun antar instansi yang belum berjalan optimal. Artinya, solusi yang paling efektif bukan solusi yang berdiri sendiri, melainkan solusi yang memadukan aspek regulasi, teknologi, budaya kerja, dan pengembangan kompetensi secara bersamaan dan berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada 4 kesimpulan yang ingin kami garis bawahi. Pertama, 7 nilai berakhlak saling melengkapi, pelanggar satu nilai hampir selalu berdampak pada nilai lainnya. Kedua, akar masalah yang kami temukan sebagian besar berpusat pada kelemahan sistem dan budaya kerja, dan bukan pada niat buruk individu semata. Tiga, solusi yang efektif harus bersifat holistik, menyentuh dimensi regulasi, teknologi, dan manusia sekaligus. Dan keempat, yang paling penting, perubahan yang selalu dimulai dari diri sendiri. Sebagai CPNS, kita ada di sini bukan hanya untuk memahami nilai-nilai ini, tapi untuk mulai menghidupkannya dalam setiap tindakan kita sehari-hari di tempat kerja. Berakhlak bukan sekadar akronim yang kita hafal. Ia adalah cermin dari karakter ASN yang ingin kita bangun bersama. ASN yang melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan terus tumbuh untuk negeri. Atas nama seluruh anggota kelompok 2, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri sesi presentasi kami, saya ingin menutup dengan pantun. Ke Cirebon membeli udang segar, Cakep. disajikan hangat bersama nasi. Cakep. Mohon maaf jika ada yang kurang benar. Sampai jumpa di kesempatan nanti.